Tingginya angka pengangguran membuat si Kabayan frustasi. Meow meow meow. Mik 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 mik. Bingung nyari kerja, gak punya keahlian. BBPLKDN adalah solusinya. Visi kami bertujuan untuk memberi kesempatan pelatihan berbasis kompetensi bagi para pencari kerja dan para pengangguran, sehingga mampu bersaing di dunia industri. Lembaga yang dinaungi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Dengan berbagai sub kejuruan yang siap bersaing di dunia industri. Saya kan nggak punya biaya daftar, Pak. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. BBPLKDN adalah solusinya. Naonan ari ujan. Kabayan berkokok teh. Aduh, hatur nuhun baraya. Kalau kemarin makan bawa rantai bunuh-bunuhan, storynya nggak jelas. Tapi kan kita jujur, sinematik tapi bohong. Hal yang tiada berakhlak. Baiklah baraya, karena si kabayanya sudah sukses, dengan dia belajar, sekolah, memperbaiki attitude-nya, menambah keahlian dan pengalamannya. Jadi, saatnya kita berubah. Ups, salah kostum. Ganti. Nah ini guys, ini setelah berubah, bunga spesial buat teman-teman yang budiman. Sobat-sobat, jangan lupa follow Instagram @hesseling_art. Find my portfolio and find my creative microblog carousel. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang dukung saya dengan mengkritik di dunia nyata ataupun di media online-nya. Karena ketika saya dapat kritik seperti ini, dari segi penyampaian katanya terlalu terbata-bata. So thank you guys. Jadi itu adalah suatu bentuk apresiasi ataupun ekspektasi kalian untuk saya selalu tetap berkarya, menyuguhkan karya terbaik buat teman-teman. So thank you banget. Dan kita back to the topic. Kita akan bahas tentang company profile itu sendiri. Company profile itu suatu bentuk branding identity ya guys, yang saya akan jelaskan di belakang. So at first saya akan say thanks tim saya yang lawas yang membentuk kreatif project ini. Thank you buat kru saya, buat Haris sebagai DP, asistennya Firman, Gina, Ripid, Ahmad Nur Munadi. Thank you banget buat teman-teman kalian yang buat talent projectnya juga. Aduh, figurannya yang temen yang ngasih koran itu Haris sama Firman tuh kru kreatifnya juga. Baik cara nge-breakdown secara konsep, storynya dari saya, mereka yang breakdown, repeat juga, copywriting juga dari mereka. First DP-nya itu Haris itu guys, di backup sama Firman, ngambil shot-shot angle-nya karena kan si Ayi sekaligus talent juga. Jadi menggodok company profile ini sampai sedemikian rupa, kalian boleh nilai ya. Dan saya yakin banyak kelemahannya, banyak sekali. Dari segi audio, dari segi story,
sinematografinya masih kurang. Saya paham itu semua. That's it. Saya akan menyerap kritik dari kalian. Anyway, kita masih bikin karya beta ya guys. Akun ini juga beta tester sebenarnya, belum bikin yang alpha yang full powernya kita gitu loh. Dan juga nggak lupa buat sensei kita, pembimbing kita, Jonin kita, gila guys, Jonin gitu loh. Katakanlah dia adalah Jonin pembimbing kalau seorang shinobi Konoha ya guys. Dia yang menciptakan Chunin profesional, iya. Pak Leri Herdis, thank you Pak Leri. Oh ya guys, buat lightingnya waktu itu kita lebih banyak menggunakan available light sih. So karena cuacanya juga bagus dan kameranya juga sendiri Nikon D19 inventaris kantor ya. Yang kalian tahu sendiri untuk videografi pada masa itu lumayan legend ya, bisa cukup diandalkan. Kalian lihat sendiri dari segi warnanya gitu loh. So kita nggak akan bahas gear, tapi kita akan bahas lebih ke spesifik company profile-nya gitu loh. Oke guys, saya akan berbagi pengalaman saya, tidak bermaksud menggurui juga karena menggurui bukan kapasitas saya. So saya akan hanya sekadar berbagi pengalaman tentang company profile itu sendiri. Jadi katakanlah ada yang namanya triangle, piramida ya, piramida, puncak piramida. Jadi katakanlah seperti ini, semakin mengkerucutnya ilmu seseorang, maka akan semakin mahir seseorang. Guys, ilmu dari my sensei ya, ilmu dari Jonin kita, Paleri itu. Jadi kita akan mensimulasikan 3 profesi. Profesi tukang cukur di bawah pohon rindang, profesi hairstylist, dan juga profesi yang di puncak piramida itu sendiri, yaitu pomade expert. Jadi begini guys, semakin mengkerucutnya ilmu seseorang, maka akan semakin mahir seseorang. So secara basic, spesialis generalis, tukang cukur ini di bawah pohon rindang katakanlah hanya menghandle price 8 sampai 12 ribu rupiah per klien yang dia masuk. Satu bulan mungkin 100, dikalikan berapa gitu loh. Nah, meskipun dia bisa menghandle 200 klien dalam sebulan, tapi katakanlah hanya cukup untuk membiayai biaya listrik, kontrakan, makan juga ya, untuk kebutuhan sehari-hari saja gitu. Ketika meningkat levelnya menjadi hairstylist, dia mulai menghandle proyek-proyek besar seperti periklanan, selebriti barangkali gitu loh, industri-industri yang bergerak di bidang yang lebih sedikit rewel ataupun katakanlah lebih sedikit kritis dalam kebutuhan hairstylistnya. Dan selanjutnya adalah pomade expert. Nah, berbeda dengan hairstylist, pomade expert sudah mensortir ya style-style yang lagi hits. Bukan berarti dia tidak bisa mencukur, dia bisa, tapi dia hanya menghandle rambut potongan pomade saja. Jadi bukan berarti dia dengan embel-embel expert kamu bisa menyuruhnya dia nyukur bisa sanggul rias pengantin nggak, bisa rambut mohak nggak. Bukan berarti nggak bisa, dia kan nggak akan mengambil job itu, mungkin dia akan orderkan ke vendor lainnya, rekannya dia gitu. Dan dari segi gaji, hairstylist pasti lebih tinggi dari tukang cukur di bawah pohon rindang ya kan. Mungkin kalian bisa lihat nih di salon-salon hairstylist berapa, sekitar 200 150 kan. Jadi levelnya, angkanya sudah meningkat, dan itu dibutuhkan buat cewek-cewek yang seperti kebutuhannya kasual, seperti untuk meeting klien, pekerjaan gitu loh. Jadi untuk merapikan penampilan ataupun fashion dari kliennya dia. Karena mungkin dari salon sendiri misalkan si kliennya itu akan menghandle di pertokoan ya. Jadi klien Anda adalah seorang yang bekerja di pertokoan, resepsionis misalkan. Jadi bertemu dengan klien yang masuk ke perusahaannya dia, maka dia butuh look penampilan yang lebih oke. Makanya dia berani bayar 100.000, 150.000 ya untuk merapikan stylenya dia gitu loh. Rambut saja gitu loh, nggak ngurus yang lain, nggak ngurus badan, nggak ngurus lulur kan, hanya untuk rambut saja harga segitu gitu loh. Nah lebih spesifiknya si pomade expert, nah ini yang paling asik. Sekali job dia bisa 10 juta, 5 juta, padahal pomade doang gitu loh. Nah ini yang paling unik.
Kenapa nggak tukang cukur aja kan, dia juga bisa. Tukang cukur di bawah pohon rindang kan, misalkan cukur rambut pomade kan dia bisa. Nggak make sense gitu loh, ya kan? Nyukur rambut orang gitu loh, kepala doang, pomade bisa sampai 10 juta 5 juta. Why gitu loh, why? Nggak make sense gitu loh, padahal mereka juga bisa kan, di jenjang-jenjang hairstylist bisa, tukang cukur bawah pohon rindang juga bisa kan. Nah inilah yang jadi pembeda, karena dia leading the line, leading the industrinya. Dia cukur, punya portfolio nyukur rambut Cristiano Ronaldo, nyukur rambut presiden misalkan kan, orang-orang yang yang fancy gitu loh. Jadi dia dengan portofolionya itu bukan hanya sekadar cukur juga, dia juga menghandle job-job misalkan untuk syuting film Hollywood gitu loh, seperti nyukur rambutnya Leonardo DiCaprio gitu kan. Itu kan nggak sembarangan kan, disesuaikan dengan kebutuhannya dia gitu. Mungkin dalam sebulan dia punya ngehandle satu job ya, katakanlah lagi sepi gitu loh, cuman dapat 10 juta itu tadi gitu loh. Nah tapi dia berhasil mampu menggaji karyawan per tokonya gitu, supply kebutuhannya dia. Berbeda dengan si tukang cukur di bawah pohon rindang itu tadi, katakanlah dia bisa menghandle 100 job pomade expert dalam sebulan, tapi hanya cukup itu tadi yang udah saya jelaskan. Nah bedanya di sini, karena orang yang expert itu memiliki circle support system yang sudah baik, mumpuni, dengan dukungan manajemen yang support dia, orang-orang yang berkualitas di samping dia, vendor-vendornya dia, manajemennya gitu loh, skillnya dia gitu, pemahaman akan spesifik tentang rambut pomade, cocoknya pakai gelnya yang seperti apa, bikin sendiri, handmade, DIY gitu kan. Pomade-pomade itu kan kaleng-kalengnya kalau buatan si desainer ini istimewa gitu loh, harganya lebih mahal. So is that make difference? Oke, jadi kalian harus paham itu, perbedaan itu yang buat kalian yang bermimpi untuk menjadi vendor produksi di company profile guys. Jadi kalian harus lebih spesifik mengkerucutkan target pasar kalian, bikin SWOT analisis. Oke, jangan sampai kita main di zona merah, kita mainin di blue zone yang syarat sedikit akan persaingan. Jadi itu akan save kita dari industrinya sendiri dan akan bikin kita survive. Jadi semakin mengkerucutnya ilmu seseorang, maka akan semakin mahir seseorang. Saya Haseling Art, jangan lupa like dan subscribe. Saya hanya titip satu pesan buat teman-teman. Kita harus survive, kita harus bahagia, kita harus berkarya.